review itu di uji publik, itu namanya uji publik. Uji publik 75. Ini Bapak lihat di situ pelaksanaan BPKP, BKN, ya. Nah, cerita panjang. Nah, setelah tim review dibentuk uji publik selesai, dilakukan QA. QA siapa yang melakukan? Aspek keuangan BPKP yang melakukan, aspek administrasi BPKP yang melakukan, BKN yang melakukan, keuangan BPKP, administrasi BKN. Nah, fokusnya apa? Terhadap 75 yang memenuhi kriteria. Nah, dari 75 sama BPKP dikurangi misal 10, ya, maka yang lolos 65 di depan. Nah, analognya Pak ya. Nah, 65 itulah yang kami lakukan ATT. Nah, yang Bapak tanyakan, mana yang sudah lolos dari Serang itu yang mana? Apakah tahun 2010 ke belakang? Kalau 2011 benar-benar kami tidak tahu itu BKN semua yang proses. Itu Pak. Nah, kami ditugaskan untuk yang 65 orang itu fokus. Coba kami cek. Yang 35 pun kami tidak tahu kenapa K2. Posisi kami sekarang ditugaskan 60 terus silakan ATT. Yang 10 orang itu yang tadinya dia uji publik masuk terus oleh tim QA dieliminir yang 10, kami pun tidak tahu. Posisinya seperti itu Pak. Kami kan pelaksana di lapangan. Kami nggak bisa menjawab ya betul. Kalau Bapak bilang saya mau fokus apa adanya, jawaban seperti itu. Gitu Pak. Jadi Bapak tidak tahu? Tidak bisa menjawab, datanya di PKN Pak. Yang 35 data di PKN, yang 10 data di PKN. Yang kami itu data 65. Seperti itu anulanya Pak. Yang 65 lah kami ATT. Ketika kami ATT, mungkin 10%-nya lolos MK murni. Yang sisanya mungkin 90% karena belanja barang kami K2 kan. Seperti itu. Karena belanja barang dimasukkan ke dalam anggaran untuk tenaga honorer K2. Iya Pak. Ya, tadi Pak kriterianya kan jelas. Yang dimaksud dengan tenaga honorer yang dibelanjai dari APBN atau APBD adalah ketika dia dibelanjai dari belanja pegawai, bukan belanja barang. Nah, ketika dia tidak belanja dari pegawai, rekomendasi Pak ke K2 Pak, artinya dia Pak non APBD APBN jelas Pak. Seperti itu. Ada lagi ya? Pak, masalah belanja pegawai tadi Pak. Belanja pegawai itu maksudnya belanja langsung atau belanja tidak langsung Pak? Kan tidak disebutkan Pak, hanya belanja pegawai. Kita menyamakan persepsinya Pak. Iya. Kita buka lagi PP. Iya. Kedua Pak, gini Pak, di daerah itu rata-rata memakai Sinda anggaran. Iya. Sinda anggaran itu produk BPKP. Iya. Kita menganggarkan RKA untuk tahun berikutnya. Iya. Nah sekarang kalau tuntutan auditor untuk masalah anggaran honorer masuk belanja tidak langsung, walaupun di PP 43 hanya mengucap belanja pegawai Pak, boleh dicari mungkin nggak ada belanja tidak langsung. Kita sepakat tadi Bapak PP 43 sepakat, oke kita sepakat, kita sepakat. Faktual kriteria saya setuju Pak. Faktanya 2010 Bapak nggak tahu, saya juga setuju Pak. Tapi itu jangan hilang dari fakta Pak. Itu merupakan fakta bahwa teman-teman kami yang diangkat melalui PP 48 2005, PP 48 2005 itu sama persis dengan kami yang tertinggal, hanya karena saat itu tenggat waktu Pak, tercecer. Akhirnya kami tercecer. Nah, sekarang saat PP 56 itu ada setelah junto perubahan PP 43 2007. Sebelum jadi PP 56 kita juga berjuang Pak, nyari menagih janji pemerintah Pak, sampai saya demo-demo di istana Pak, sampai kami ketemu Bapak Presiden. Mereka tuh Bapak Presiden janji akan segera meneruskan PP 56. Baca Pak, PP 56 dan penjelasan umum bahwanya PP 56 ini ada karena masih adanya tenaga honorer yang memenuhi syarat PP 48 2005. Itu apakah hilang Pak di Menpan kata-kata itu Pak? Takut belum tercatat Pak. Takut belum tercatat. Kami orang bodoh Pak. Saat membaca PP 56, PP 56 siang malam DPR RI membahas, siang malam audiensi meminta keterangan dari kita. Akhirnya disahkan PP 56 itu
itu untuk mengakomodir, karena di PP 48 hanya disebutkan sampai 2009 Pak. Selesai. Setelah 2010 untuk mengangkat, pemerintah khawatir tidak ada landasan hukum karena tidak ada dalam undang-undang kepegawaian mengangkat langsung dari honorer. Maka terbitlah sebuah PP. Nah, yang jadi pertanyaan kami, capek-capek Pak negara biaya keluar banyak Pak. PP 56 udah terbit. Tapi kenapa kami yang objeknya akhirnya di penghujung menerima yang tadi Bapak bilang kriteria-kriteria yang kami sebenarnya tidak paham itu Pak. Buat apa ada PP 56 Pak? Kalau memang kriterianya seperti itu. Maaf Pak, boleh dibuka, boleh dicek lagi. Kita siap Bapak datang lagi BPKP. Tiap tahun BPKP datang ke instansi kami. Nah, gaji tenaga honorer itu selalu dipinta. Karena apa? Merupakan belanja pegawai. Yang jadi pertanyaan saya Pak, BPKP negara mana yang dipakai sekarang Pak? Jangan saya salah BPKP yang nerima di daerah Pak. Waktu saya honorer Pak sampai jam 11 malam. Saya nyari berkas untuk BPKP memeriksa, bukan untuk honorer Pak, untuk Kabupaten Serang. Saat tenaga honorer ini tertinggal, data-data ini mereka tanya mana belanja pegawai honorernya. Ini Pak, mana data-data pegawainya ini Pak? Kenapa saat itu tidak ada temuan? Makanya kembali pertanyaan saya Pak, BPKP mana yang kami terima Pak? Ilegal. Takutnya saya salah BPKP, saya mohon penjelasannya Pak. Satu itu Pak. Nah kedua Pak, di dalam PP 56 itu juga menyebutkan di pasal 4 bahwa yang berhak melaksanakan tim verifikasi validasi adalah bentukan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Menpan segala macam, saya hormat Pak. Orang tua kepada anak, saya paham Pak. Tetapi Pak, di dalam PP 56 Pak, jelas bahwa yang membentuk verifikasi validasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang jadi pertanyaan saya, ATT yang kemarin ke daerah itu, yang katanya tim Pokja yang dibentuk oleh Menpan, itu betul atau tidak Pak? Secara PP saya jawab Pak. Batal ini. Karena kita bicara kembali lagi ke omongan Bapak, faktual dan kriteria. Faktualnya PP 56 Pak, kriterianya jelas. Belanja pegawai itu hanya beda sudut pandang Pak. Dalam artian, dalam artian gini Pak, pengelolaan daerah itu yang tenar Pak, selebritis peraturannya Pak. Kalau ngomong selebritis, itu Permendagri nomor 13, kan nggak Pak? Itu yang kita pakai. Selama ini yang kita pakai itu Permendagri 13 2006. Di dalam Permendagri Untuk 2005-2006 masih Kemendagri. Iya, itu saya tahu Pak. Kita bicara ke sininya Pak ya, yang udah ada. Karena yang diperiksakan sampai akhir ini Pak ya. 2005-2010. Iya. Yang Tapi kita mulai 2007 sudah memakai Pak. Udah mulai diimplementasikan. Iya. Melalui apa? Kita tidak bisa merakarta karena apa? Sudah diplot sama tim BPKP melalui Sinda Anggaran. Bahwa koring-koring yang ada di belanja tidak langsung antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan istri. Di mana letak honorer Pak? Bingung saya naruhnya Pak. Kalau katanya kata auditor harusnya naruhnya di belanja tidak langsung. Saya bingung naruhnya Pak. Bingung, benar aja. Bingungnya sampai bingungan gitu Pak. Nah makanya saat auditor mungkin melihat ya tenaga honorer itu belanja, bukan belanja Pak, bahwa honorarium pegawai honorer adanya, dia hanya melihat jangan di program kegiatannya Pak, dia di koring ayatnya itu masih merupakan belanja pegawai. Loh dasarnya dari mana? Punya Pak di Permendagri pasal 50 atau 51 saya lupa Pak, bahwa di situ bahwa honorarium yang diterima yang mulai berada di program kegiatan itu merupakan belanja pegawai. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin saya yang salah menafsirkan itu Pak. Nah, saya setuju, saya sepakat, saya paham, dan saya berusaha untuk berada di posisi Bapak dalam sebagai auditor. Saya paham Pak, saya banyak teman Pak, saya banyak wawasan tentang auditor, saya paham itu. Karena tiap tahun minimal 3 kali saya berhadapan dengan auditor Pak. BPK, BPKP, inspektorat. Yang dicari adalah data dan fakta. Saya paham. Tetapi Pak, intelijensinya Pak dipakai, tolong Pak. Bahwa
data fakta ini oke, harus belanja pegawai. Belanja pegawainya harus gimana Pak? Satu, Bapak mungkin nggak salah ya. Saya juga setuju. Maaf Pak, saya agak sedikit panjang sedikit Pak ya. Saya setuju Pak. Bapak ini 2010 sana nggak tahu Pak. Tetapi minimal Pak, saya senang tadi Pak, Bapak pertama kali mengucapkan bahwa Bapak adalah Islam. Berarti Bapak punya hati nurani juga Pak, sama seperti saya. Semua non-Islam pun punya hati nurani sama Pak. Sampai mati kita siap honorer Pak. Tidak akan menjadi PNS. Fokus kita. Saat ada kesempatan tawaran lain, kita akan pindah Pak. Karena hanya pengalaman yang kita cari di honorer, hanya pengabdian Pak. Gaji kita Pak, ya Allah Pak, di cabai aja nggak cukup Pak. 800.000. Tapi kita lakukan itu. Buat siapa Pak? Bukan buat saya. Kalau buat saya mah nggak bakal bisa ngidupin anak istri Pak. Tapi kita mencoba untuk mengabdi sama negara yang katanya kita cintai ini Pak. Terakhir kemarin Pak, ada teman kami yang meninggal dunia Pak. Bayangin Pak, dari awal dia sampai tua TKK Pak, sampai meninggalnya almarhumnya pun TKK Pak. Pengadilan dunia mungkin kita kalah Pak, dari tadi faktual dan kriteria. Tapi ingat Pak, semua tenaga honorer sepakat bahwa kita ketemu di pengadilan akhirat. Karena di dalam hadis Rasul, pemimpin harus adil. Nah, disinilah kita minta keadilan Pak. Mungkin kalau depan menteri saya nggak bakal berani seperti ini Pak. Saya harus bicara yang sopan. Tapi nah makanya saya berani bicara sama Bapak karena tadi Bapak menganggap kita teman Pak. Kita sama-sama saling terbuka lah. Harapan kami saat nanti menteri datang kita bicara mungkin terbatas. Tolong Pak, insya Allah Pak, ridho Allah bersama Bapak kalau Bapak membela kami. Ingat Pak, hidup bukan hanya di dunia Pak. Kebijakan secuil huruf pun akan bertanggung jawab kepada Allah. Karena apa Pak? Awalnya kita nggak mau diangkat Pak. SK beli 6.000 perak ke kantor pos jalan. Tanda tangan bahwa di situ mengakui kita tidak menuntut untuk diangkat PNS. Fokus. Tetapi PP 48 terbit, kacau saya Pak. Kacau apa? Tawaran dari pihak lain, kami tolak Pak. Tawaran mungkin yang lebih baik, kami tolak. Bukan satu atau dua Pak. Karena apa? Karena pemerintah yang kita percaya, yang kita agung-agungkan sebagai pengendali kebijakan, menjanjikan kepada kami untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Tetapi Pak, setelah janji itu PP 56 ada, PP 48 ada, kita tertinggal Pak. Saat 2010 kita menanyakan, mulai 2009 mungkin ya, akhirnya apa? Yang tertinggal ini belum bisa diangkat karena tidak ada landasan hukum. Yang tadi saya bilang tadi Pak. Akhirnya dibentuklah PP 56 2017. Perubahannya apa Pak? Jelas di pasal 56 salah satunya itu. Untuk merubah bahwa pengangkatan honorer dimulai dari 2004 sampai dengan 2012. Otomatis kita bisa. Sekarang 2013 Pak. Akhirnya yang saya terakhir ngomong Pak, tadi masalah belanja pegawai, kita dikalahkan dengan asumsi belanja pegawai. Yang saya bingung Pak, BPKP yang mana nih Pak? Tolong minta kejelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, memang tim menyimpulkan seperti itu Pak. Kasus dia di luar dari belanja pegawai itu intinya Pak. Buat yang 394 itu. Yang tadi saya bilang bahwa itu laporan itu tidak final gitu Pak ya. Kita harus pegang dari awal. 2 minggu lalu dari Kabupaten Banten ke sini juga Pak. Sebentar. Ya. Dari rekan katanya Pak Menpan sudah ada Pak di kantor. Oh iya. Sudah masuk katanya. Ya. Tadi. 12 min. Jadi memang kasusnya sama juga Pak. Untuk Banten pun hampir 714 tidak lolos karena belanja barang. Nah, kesepakatan waktu itu kebetulan ada kepala BKN di sini pagi itu Senin. Saya juga ada di sini, Pak Menteri juga ada. Jadi diakomodir lah
yang Banten oleh Pak Menteri dan Kepala BKN. Nah saat itu ketidaksepakatan antara auditor dengan BKN terkait dengan belanja barang. Tahun 2005 kan Pak belum terpikirkan Pak. Gini Pak ya. Posisi anggaran 2005 ketika dibentuk itu kan direncanakan 2004. Gitu Pak. PP 48 Pak, PP 48 lahir tahun 2005 ya. Nah, tahun 2007 PP 48 diperbaharui PP 43 2007. Ya kan? Nah, di PP 43 2007 itulah dijelaskan yang dimaksud di penjelasan bahwa bisa lihat yang didai dengan APBD pada saat dia dibelanjain pekerjaan yang dirahasiakan atau juga barangkali inilah bentuk kemunafikan sehingga kami boleh dong menjadi curiga, menjadi lain-lainnya, dan hampir-hampir ya kami juga tidak memberikan kepercayaan kalau tentang. Kemudian juga seharusnya tidak ada hal-hal yang harus kita tutupi. Ya, sekarang itu sudah ada Undang-Undang Nomor 14 2010 itu kan tentang keterbukaan informasi publik. Artinya tidak ada yang, dan kalau ternyata ya institusi menutupi itu, nah, bisa juga sebenarnya kami akan mengajukan itu. Nah, oleh karena itu ya pertama sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Salam reformasi birokrasi bersih mulai. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri PAN-RB, Bapak Asyar Abu Bakar, dan seterusnya kepada Bapak-Bapak anggota DPRD dari Kabupaten Serang, Kepala BKD, dan juga kepada tenaga honor K1 yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, syukur Alhamdulillah Bapak Menteri sudah hadir di hadapan kita bersama. Yang seharusnya tadi itu ada kegiatan Pak Menteri, tetapi karena pentingnya bagi menerima teman-teman dari Kabupaten Serang, makanya Bapak Menteri hadir di tempat ini. Ya silakan nanti teman-teman menyampaikan aspirasi atau apa yang menjadi tuntutannya pada kesempatan hari ini. Kami persilakan, semoga dengan adanya Pak Menteri, teman-teman bisa puas dan bisa sesuai dengan maksud dan tujuannya bisa tercapai. Silakan dulu ke pihak mereka. Silakan mungkin dimulai dengan siapa dulu? Silakan. Jubaidi, ya silakan Pak Jubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang kami cintai Pak. Dari tadi Pak Rere memberikan penjelasan tentang belanja barang atau belanja pegawai Pak. Teman-teman kami GBS APBN sebanyak 217 orang lolos menjadi K1 Pak, hasil ATT kemarin. Itu sama belanja barangnya dengan kami TLD, tenaga lapangan Dikmas yang ada di Kabupaten Serang. Belanjanya dari Blok Tren, GBS Blok Tren, TLD Blok Tren. Kami dari jumlah 23 orang dari Kemendikbud yang ditempatkan di Kabupaten Serang, Pak. Belanja kami berasal dari APBN, bukan dari APBD. Mestinya sama dengan GBS yang kemarin diloloskan, sebanyak 217 orang. Guru bantu sekolah, Pak. Itu lolos, Pak. Kami tidak, apa itu rasanya? Harusnya sama kami, Pak. Itu yang kami tuntut. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati Pak, sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu agenda Bapak mungkin ya. Saya terima kasih Pak. Tadi saya sebenarnya udah ngomong sama Pak Rere Pak ya. Dalam artian gini Pak, kami kesini sebagai anak Pak, anak mengadut pada orang tua Pak. Karena yang menurut pandangan kami kok begini jadinya gitu Pak. Dalam artian gini Pak, saat PP 48